Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mista sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat khususan ila arwah al muassisina wal waqifina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini mengawali tahun 1447 Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini sambil menunggu terbitnya matahari dicatat di sisinya sebagai amal ibadah di bulan yang mulia ini, sehingga kita meraih pahala yang berlipat-lipat ganda, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mengingat hari ini, pagi hari ini kita memasuki tahun baru, ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi kita enggak baca buku kita dulu, kita tunda sampai pengajian yang akan datang. Hari ini kita akan membahas tentang bulan suci Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengawali tahun, ya, tahun Hijriah atau tahun Qamari, yaitu diawali dengan bulan yang sangat mulia, yaitu Syahrullahil Muharram. Dan kemarin baru saja hari kemarin ditutup tahun Hijriah pun gitu. Ditutup tahun Hijriah pun dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, ya. Jadi dimulai dengan bulan yang mulia Al-Muharram, kemudian ditutup dengan bulan yang mulia pula, bulan Zulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sesudah menciptakan langit, setelah Allah menciptakan planet bumi, ya, maka Allah ciptakan 1 tahun itu 12 bulan.
Kenapa setelah menciptakan bumi? Karena hari per hari, kemudian datang bulan, kemudian datang tahun. Itu karena muternya bumi. Bumi ini muter, ya. Satu kali muter itu satu hari. Ya. Kemudian 300 gitu, 360 kali muter, ya, atau 30 kali muter satu bulan. Nah, kemudian 312 kali 12 kali 30 bulan berarti satu tahun. Jadi diawali dengan bulan Muharram, kemudian diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Itu dua-duanya termasuk bulan mulia. Khususnya adalah bulan Muharram yang pada hari ini kita memasuki tanggal 1 bulan Muharram. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan satu tahun itu 12 bulan, ya. Nah, dari 12 bulan itu ada bulan yang sangat mulia, yaitu yang terkenal dengan bulan Ashhurul Hurum, ya. Bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah saat Allah setelah menciptakan itu langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sebut Ashhurul Hurum. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kesempatan bagi kita ini semua untuk apa? Untuk memanfaatkan bulan-bulan yang mulia ini. Kalau ada bulan mulia, waktu mulia, berarti Allah melipat-lipat gandakan pahala apabila kita melaksanakan ibadah. Demikian juga ada tempat-tempat di muka bumi ini yang mulia. Apabila kita berada di tempat tersebut, kita manfaatkan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan melipat-lipat gandakan. Seperti kita maklum, di muka bumi ini ada 3 tempat yang istimewa. Yang pertama adalah, ya, Al-Masjidul Haram dan sekitarnya, tanah suci Mekah gitu, tanah haram Mekah. Nabi katakan orang yang sholat 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 di tempat lain. Itu kan contohnya ibadah sholat. Demikian juga yang lain-lain. Yang kedua adalah Masjid Nabawi dan sekitarnya, yaitu yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Orang yang 1 kali sholat 1 rakaat sholat di sana sama dengan 1.000 di tempat yang lain. Nah, kemudian tempat ketiga yang mulia adalah, ya, yaitu Al-Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, yaitu Baitul Maqdis, ya. Nah, itu 1 rakaat sama dengan 500. Tuh, kalau kita berada di sana. Nah, demikian juga di samping Allah kasih kesempatan berlipat-lipat ganda karena ada istimewanya tempat, demikian juga ada istimewanya waktu. Ya, tentu yang 4 bulan ini sesudah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan yang paling unggul, yang nomor 1. Setelahnya Ramadan, nah inilah bulan-bulan yang mulia. Nah, Allah nggak terangin 4 bulan yang mulia itu yang mana. Yang nerangin adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan saya sebutkan ada hadisnya, yaitu bulan Rajab, ya. Ini jatuh di bulan ke-7 dari yang 12. Nah, makanya dikatakan bulan Rajab itu adalah wahidun fardun, ya. Wahidun fardun. Satu, dia tidak punya teman, ya.
Karena bulan Rajab itu bulan ketujuh. Sebelumnya ketujuh 6. Nah, yang 6 ini bukan bulan suci. Ya. Bulan 6. Nah, bulan habis 7 8 yaitu Sya'ban, bukan juga. Nah, oleh karena itu Rajab itu pardon, dia sendiri. Salah satu sardun. Ya, yang tiganya ini nah itu berturut-turut ya. Yaitu bulan Zulqa'dah. Nah, ini bulan 11. Bulan Zulhijjah yang baru saja kita tinggalkan kemarin di akhir tahun. Nah, ini bulan suci. 11, 12. Nah, kemudian setelah Zulhijjah hari ini adalah bulan Muharram, yaitu bulan pertama. Tiga ini berturut-turut. Yang satunya adalah sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan arba'atun hurum. Nah, kalau ditanya dari 4 bulan yang mulia itu, yang termulia yang mana gitu dari 4 bulan tadi? Yaitu yang termulia adalah bulan Muharram, ya. Bulan yang pada hari ini kita memasuki tanggal yang pertama, yaitu awal tahun. Nah, kenapa ini bulan Muharram adalah bulan yang paling suci dari yang 4, ya. Nah, pertama alasannya karena bulan Muharram ini Nabi menisbatkan gitu. Nabi mengidhofahkan. Apa itu? Menisbahkan bahasa Arab, mengidhofahkan bahasa Arab, ya. Nabi menyandarkan ya. Bulan Muharram ini disandarkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menyandarkan? Syahrullah. Nabi menamai Muharram ini dengan nama Syahrullah. Nah, itu namanya bulan ini disandarkan bulan Allah gitu. Ya, jadi bulan Syahrul mudhaf. Lafzul jalalah mudhaf ilaih gitu. Syahrullah. Karena ya disandarkan bulan Muharram kepada Allah, maka bulan Muharram terpilih menjadi bulan yang paling mulia dari yang 4. Ini bukan hanya bulan apabila disandarkan kepada Allah jadi mulia, makhluk-makhluk lain pun kalau disandarkan kepada Allah jadi mulia. Ya, ya contoh baitun kan baitun itu rumah. Walaupun ente punya rumah sultan yang ada di Pondok Indah, kan rumah sultan itu rumah yang paling mewah di Pondok Indah, ya. Atau di Permata Hijau. Selama baitun itu nggak disandarkan kepada Allah, baitun ya tetap aja cuman mahal harganya doang, tapi nggak ada keistimewaannya. Tapi kalau dibilang baitullah, lain ya. Baitullah, nah baitun disandar kepada Allah. Nah, ini yang paling mulia. Itu apa baitullah? Ka'bah. Ka'bah itu kan baitullah. Nakotun. Nah, nakotun itu artinya onta betina. Walaupun orang Arab punya onta betina lemozin. Kan kalau yang mahal itu namanya lemozin. Orang Arab lagi masa ada orang kita punya onta. Orang Arab punya onta lemozin. Tetap aja cuman mahal harganya doang, tapi tetap aja kagak istimewa. Tapi kalau bilang naqatallahi wa suqyaha. Naqatallahi, ontanya Allah. Nah, ini beda. Yaitu onta mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Abdun, ya, abdun hamba. Sama aja abdun, ente hamba, sipulan hamba. Tapi kalau dibilang abduhu, Abdullah. Nah, ini Abdullah jadi mulia disandarkan kepada Allah. Asalkan yang menyandarkan itu Allah. Nah, kalau umpamanya ente punya anak, ente namain Abdullah, yang nyandarin kan ente, ya sama aja. Tapi kalau yang nyandarin siapa nih? Allah. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Nah, kan yang bilang subhana kan Allah. Ya, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, hambaku. Allah Ta'ala mengakui kalau Nabi Muhammad sebagai hambanya. Nah, ini suatu kemuliaan yang luar biasa. Ya.
Demikian juga nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad. Wadhkur abdana Daud. Oh, ingatlah hambaku yang namanya Daud. Ya. Nah, nabi-nabi yang lain itu di Al-Quran dikatakan ibadana, hamba-hambaku. Karena disandarkan kepada Allah, yang nyandarin, yang mengakui dia itu hamba, Allah itu sendiri. Nah, berarti mulia. Nah, demikian juga bulan ini. Bulan Muharram itu kata Nabi syahrullahi. Ya, bulannya Allah. Bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bilang syahrullahil Muharram itu, Muharram itu syahrullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ya, lantaran itulah bulan Muharram ini menjadi bulan yang termulia. Karena Nabi kita sendiri yang menyandarkan bulan Muharram itu dengan nama Syahrullah. Yang kedua, kenapa bulan Muharram ini bulan yang termulia? Itu tadi karena salah satu di antara bulan yang 4, yaitu Ashhurul Hurum. Baik. Nah, tadi kita sudah apa itu? Sudah tahu kalau bulan Muharram adalah bulan yang termulia dari yang 4. Yang 4 ini bulan yang paling mulia dari yang 12 sesudah bulan suci Ramadan. Kemudian kalau ditanya lagi ya, dari bulan Muharram yang jumlah harinya itu ada 30, kan satu bulan 30, bisa jadi 29. Ditanya lagi ya, hari-hari dari bulan Muharram yang jumlahnya harinya itu 39, hari yang paling afdal yang mana gitu? Kalau yang tadi kan ya 4 bulan yang paling mulia Muharram. Nah, Muharram itu apakah yang di depan gitu, hari-hari yang di depan, atau hari-hari yang di tengah, atau hari-hari yang di belakang? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu ya, nah jawabannya adalah jadi ada hari-hari yang depannya mulia, ada yang tengahnya, ada yang belakangan ya. Nah, jadi kata Abu Utsman An-Nahdi, ada ulama namanya Abu Utsman An-Nahdi. Beliau mengatakan kanu yu'azimuna salasa asyarat. Artinya apa kanu? Orang-orang Arab waktu sejak zaman jahiliyah gitu, atau sejak zaman Nabi, orang-orang Arab atau ulama mengagungkan ya 10 yang 3. Nah, ya. Ulama-ulama memuliakan 10 yang 3. Yang pertama adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu 10 terakhir. Ya, Ashrul Awakhir bahasa Arabnya. Ya, yang kedua adalah Ashrul Uwal. Ya, nah ini nih, Ashrul Uwal min Dzulhijjah. 10 pertama dari bulan Zulhijjah yang kemarin, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah, kemudian yang ketiga adalah Ashrul Uwal. Ya, bukan Ashrul Awal, Ashrul Uwal minal Muharram. Nah, ini nih 10 pertama di bulan Muharram. Ada berapa? 10. 3-10 ya, 3-10 yang mulia. Yang pertama Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 pertama bulan Ramadan. Yang kedua Ashrul Uwal, kemarin tuh bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga yaitu Ashrul Uwal min Muharram. Nah, itulah tadi ada 3 apa tuh ya? 3-10 ya. Nah, kemudian ya, dari 10 pertama bulan apa itu tadi? Bulan Muharram. Kalau ditanya lagi. Ya, ditanya lagi dari 10 hari ya, 10 pertama bulan Muharram yang termulia itu yang mana gitu ya. Nah, kalau seandainya ditanya bulan Zulhijjah yang termulia dari 10 Zulhijjah itu yang mana, atau bulan
Ashrul awakhir lah ya min Ramadan, yang mana yang paling mulia? Nah itu malam Lailatul Qadar malamnya. Nah kalau kemarin bulan Zulhijjah 10 pertama, yang mana yang paling mulia? Yaitu hari Arafah tanggal 9 ya, kan 9 ini termasuk 10 pertama. Nah sekarang kalau Muharram ini ditanya ya 10 pertama bulan Muharram yang paling mulia itu yang mana? Nah jawabannya adalah yaitu hari Asyura namanya. Hari apa? Hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Nah itulah. Nah kenapa nih tanggal 10 bulan Muharram yang dipilih dari 10 yang pertama di bulan Muharram? Karena hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram ini ya apa itu terjadi peristiwa-peristiwa ya, peristiwa-peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada umat-umat dahulu ya, pada umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa nih ya ya apa ini yang pertama adalah Yaum Asyura ya. Khuliqa fihi Adam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya hari Asyura bulan Muharram itu Nabi Adam alaihissalam dakhilal jannah di surga. Jadi Nabi Adam itu dibuat oleh Allah, diciptakan dari tanah di surga, bukan di bumi. Hari apa itu? Nah, hari Jumat bertepatan dengan hari Asyura. Nah, ya hari Jumat bertepatan dengan hari Asyura. Nah, kemudian watiba alaihi, apa itu watiba? Dan diterima gitu, diterima taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura. Kenapa Nabi Adam taubat? Ya, karena pernah melakukan, kita nggak mengatakan melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kan Nabi Adam, masa ia melakukan kesalahan? Ya, salah dalam berijtihad lah gitu ya. Menurut Nabi Adam ini nggak salah ya, ya gitu ijtihad namanya, kan orang ijtihad itu salahnya aja dapat pahala 1 ya, ya apalagi benar, kalau benar kan kalau salah dapat pahala ya. Jadi Allah melarang Nabi Adam memakan salah satu buah kan gitu ya, bisa jadi buah tertentu, bisa jadi buah jenis ya. Mangga umpamanya kan berbagai macam jenis, mangga itu hanya satu macam. Nah, ijtihad. Tapi kalau bagi para anbiya wal mursalin, orang-orang yang dekat sama Allah, sekecil apapun dianggap sesuatu yang sangat besar kalau dilanggar. Makanya Nabi Adam taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiba tobatnya hari Asyura. Kemudian istawat sapi dan tunuh alal judi. Artinya apa? Kalau kapal itu mendarat gitu, kalau kapal terbang, kalau udah sampai di bandara namanya apa? Mendarat. Nah, kalau perahu apaan tuh? Berlabuh gitu ya. Ada tempat-tempatnya ya. Berlabuh ya. Kalau bahasa Inggris kapal itu transit, apa namanya? Landing. Berlabuhnya perahu kapalnya Nabi Nuh. Nah, kalau udah berlabuh kan berarti udah selesai. Udah selamat. Tupannya udah selesai, mendarat. Nah, di atas bukit gunung Judi. Nah, itu terjadi hari 10 bulan Muharram. Ya. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam setelah mendarat, ya, nah itu masak-masak. Ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam kapal yang masih ada sisa-sisa makanan kumpulin, ya, masak, ya. Tanda syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu ya di pesantren-pesantren di apa gitu ya. Nah, itu kalau hari Asyura ini
Ya, hari Asyura apa puasa, nanti buka puasanya pakai bubur itu ya, yang dicampur dengan ya apa itu kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, ini ngikutin tradisi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang berikutnya adalah Falqul Bahri li Musa. Nah, ini yang saat Nabi kita Muhammad SAW menginjakkan pertama kali kakinya di Madinah saat hijrah, Nabi ngelihat orang Yahudi di Madinah. Ini Yahudi waktu zaman Nabi, bukan Yahudi sekarang. Yahudi waktu itu lagi puasa. Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Kata Yahudi, karena hari ini hari Asyura. Kami bangsa Yahudi puasa sebagai tanda syukur sama Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Bani Israel beserta Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Oleh karena itu kami puasa. Ini sekali lagi Yahudi waktu zaman dulu ya, yang mengamalkan Taurat lah. Nah, oleh karena itu kata Nabi, nahnu ahaku minkum. Kami ini lebih pantas puasa. Oleh karena itu Nabi ya, Nabi tahun depannya gitu kan, waktu itu lagi puasa kan, Nabi puasa atau umpamanya Nabi puasa bisa kan, nanyanya pagi ya. Puasa kan walaupun niat pagi nggak apa-apa, asalkan sebelumnya itu belum bukan makan, belum merokok lain sebagainya. Kalau makan doang rokok ya nggak jadi puasa. Dan Nabi perintah kita ini puasa hari Asyura. Nah, ketika ditanya oleh sahabat, kalau kami puasa hari Asyura ya Rasulullah, ya apa keutamaan? Kata Nabi, sabda Nabi, mengampuni dosa ya 1 tahun. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW berencana ya, kalau masih ada umur tahun depan ya, kita puasanya beda dengan Yahudi supaya jangan sama ya. Tambah 1 yaitu ya 9, 10 ya. Nah, namanya 9 tuh Tasu'a gitu. Jadi Tasu'a yang 9 ini bukannya puasa yang pokok, itu hanya sebagai tambahan agar supaya puasa kita berbeda dengan apa? Puasanya Yahudi. Kalau enggak Tasu'a ya tambah yang 11 jadi 10 11. Nah, kemudian yang berikut ya, ukhrija atau ukhraja ya Yunus min batnil hut. Nah, Allah taala keluarkan Nabi Yunus itu dari apa? Perut ikan. Ya. Nah, kenapa Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan? Ya, ditelan kalau bahasa kita, dicaplok, ditelan. Kalau ditelan kan berarti di laut. Masa ya ada ikan yang ada di daratan. Ya, karena Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu sedang ya berada di apa? Di atas perahu. Ya. Kesalahan apa gitu? Tadi kan Nabi Adam kesalahannya makan satu buah yang dilarang. Kalau Nabi Yunus, Allah Ta'ala perintah dakwah. Ya, dakwah mengajak umat di suatu pulau untuk menyembah Allah. Namun umat yang ada di pulau itu nggak ada yang mau mengikuti ajakan Nabi Yunus. Ya. Sehingga Nabi Yunus berinisiatif ingin pindah ke pulau lain. Kemungkinan di sana itu, di pulau lain itu ada yang mau mendengar dakwahnya. Ya. Nah, ini sebetulnya nggak salah. Salahnya itu apa? Nggak pakai nanya dulu gitu maksudnya kan. Kalau apa-apa harus nanya dulu. Nih di sini nih ya Allah nih, orang nggak ada yang mau dengerin dakwah saya. Sono mungkin mau gitu. Kalau Allah bilang ya udah pindah sono, nah itu nggak salah tuh. Ini kan tadi judulnya inisiatif. Sebetulnya nggak salah. Nah itu, akhirnya naik perahu kan, mau nyebrang ke pulau lain. Nah Allah tegur ya dengan hukuman. Apa itu? Perahunya itu oleng, miring kena kebanyakan penumpang. Ya. Nah kata nakoda yang sudah biasa ya naik kapal mesti ada
satu di antara penumpang yang rela menceburkan diri mana ke laut, untuk menyelamatkan yang lain. Jadi korban satu, yang lain selamat daripada semuanya korban kan. Nah kira-kira ada nggak yang rela? Nah, nggak ada. Nah bagaimana caranya? Nah diundi, dikocok seperti orang main arisan. Kan kalau orang arisan bedanya ya semuanya ingin dapat, ingin keluar. Tapi kalau ini nggak benar. Nah kan sebaliknya tuh. Yang keluar berarti yang harus nyebur. Itu kocok semua nama yang ada di kapal, masukin di kaleng lah gitu. Kemudian kocok. Yang keluar dia yang harus nyebur. Itu yang keluar siapa? Nabi Yunus. Nah seperti kalau orang main arisan, ya main arisan supaya dia yang keluar. Kalau ini supaya dia yang nggak keluar. Kata Nabi Yunus, nah ini kocokannya belum apa tuh? Ya nggak aci, belum apa? Belum apa nih? Belum keras kocokannya. Masukin lagi kocok, keluar lagi Nabi Yunus. 2 kali, kocok lagi ketiga kali. Nah kalau ini memang sudah harus apa? Ya, Bismillah, tawakkaltu 'alallah kita. Nabi Yunus coba di apa tadi itu? Ditelan sama ikan. Nah, ikannya gede. Masa iya ikan teri bisa nelan Nabi Yunus. Ya. Nah, Nabi Yunus berada di perut ikan. Ya. Nah, saat malam hari Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Ya, 3 kegelapan. Panada fi zulumat. Zulumat itu kan gelap-gelap 3. Kenapa 3? Pertama, gelapnya perut ikan. Nah, ente belum pernah masuk ke perut ikan, sehingga ente tidak merasakan betapa gelapnya perut ikan. Yang kedua, gelapnya malam tadi. Ya, tambah gelap karena malam. Gelap yang ketiga, dasar laut. Jadi di dasar laut tuh nggak ada sinar. Karena ente nggak pernah ke dasar laut, sehingga ente nggak tahu betapa gelapnya di bawah laut. Karena ada zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi kalau ente ya mendapatkan kegelapan, apalagi 3 kegelapan, baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Jadi ikan itu sakit perut itu. Ikan itu yang nelan Nabi Nuh sakit. Akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan ya oleh ikan di suatu pulau. Nah itu terjadi kapan itu? Hari Asyura. Wa Yusuf minal jub, dan Allah keluarkan Nabi Yunus dari apa? Sumur. Ya. Kalau sumur ya dari sumur. Nah, ya kenapa dikeluarkan? Karena saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya saudara Yusuf itu sebetulnya ada 12 ya. Nah, Yusuf itu saudara kandung sama Benyamin. Nah, jadi yang apa nih? Yang bukan nyeburin ya, ngerek. Nah, Nabi Yunus dikerek gitu, kerek masukin ke dalam sumur supaya apa tuh? Supaya Yusuf ini jauh dari bapak Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu menurut mereka hanya cintanya sama Yusuf aja. Nah, gitu ya. Supaya Yusuf ini jauh dari bapak sehingga bapak itu cinta sama kita nih. Kenapa saya bilang tadi 10? Karena yang satunya Benyamin. Benyamin saudara kandung, dia nggak ikut. Yang berencana itu 10 ya. Yang berencana 10 ya. 10 saudaranya. Kenapa saya bilang dikerek gitu? Cuma kalau dijorogin ke sumur mati. Ya. Kan tujuannya bukan mau membunuh, tujuannya supaya Yusuf ini jauh. Kenapa jauh taruhnya di sumur? Karena waktu zaman dahulu sumur itu nggak ada kecuali untuk umum. Karena di negeri Arab orang bikin sumur itu mesti dalam gitu berapa nggak setiap rumah punya sumur.
Jadi gotong royong bikin sumur untuk umum. Nanti kalau ada orang lewat, orang musafir bisa ngambil air. Nah tujuannya Yusuf di situ supaya ada orang musafir itu kopilah yang jalan situ ngambil air supaya Yusuf diapain tuh? Diangkat, mau bawa ke negeri lain gitu maksud tujuan. Ada kopilah dari mau pergi ke Mesir, nggak mau ngambil air, oh dibawa ada orang. Akhirnya dibawalah Nabi Yusuf ke negeri Mesir. Itu ceritanya panjang dah tuh. Jadi yang kita maksud di sini kapan Nabi Yusuf keluar dari sumur itu tadi diselamatin sama orang yang ngambil air pada hari Asyura. Nah, kemudian yang berikut adalah ya wa wulida Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim dilahirkan hari Asyura wa naja minan nar. Nah, dan Nabi Ibrahim selamat dari api. Karena Nabi Ibrahim dibakar ya. Dibakar oleh Raja Namrud ya. Nah, jadi Allah taala berfirman ya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi setelahnya api itu padam, aneh Nabi Ibrahim masih tetap apa? Itu. Ya. Nah, itu terjadi pada hari Asyura. Nah, kemudian wa wulida Isa, dilahirkan Nabi Isa dan diangkat. Nah, kan diangkat diselamatkan juga dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh orang Yahudi ya, ingin membunuh Nabi Isa. Nabi Isa dikepung rumahnya. Nah, Allah selamatkan dengan cara apa? Dengan cara diangkat ke langit ya, diangkat ke langit pertama. Sampai sekarang Nabi Isa masih ada. Nah, waktu Nabi kita Mi'raj itu ketemu sama Nabi Isa ya. Nah, diangkat ke langit. Yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Yang masuk ke rumah itu kan 3 orang. Nah, salah satu di antara 3 itulah yang diserupakan Allah seperti rupanya Nabi Isa. Nabi Isa itu sendiri diangkat oleh Allah ke langit. Nah, sebetulnya di kalangan mereka pun ada kecurigaan. Kan yang masuk ke kamar Isa itu 3 orang. Nah, kok tinggal apa? Tinggal 2. Yang satunya kemana? Tapi ini sengaja nggak dibesarkan itu, nggak diekspos kalau. Sebab kalau nanti diekspos nanti orang meneliti. Nah, kepercayaan dasar mereka akan runtuh. Makanya sengaja disembunyikan. Ya, jadi Allah yang bongkar itu ya. Kata Allah Ta'ala apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka enggak membunuh Isa, mereka enggak menyalib Isa, tetapi subbihalahum, yang disalib dan yang dibunuh itu ada satu di antara mereka yang Allah serupakan bentuknya seperti apa? Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri apa? Nah, itu diangkat oleh Allah hari Asyura. Warudda basari Ayub, Yakub. Nah, Allah kembalikan penglihatan Nabi Yakub. Nah, kenapa Nabi Yakub itu tadi setelah kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam karena sedih, akhirnya matanya bukannya buta, matanya rabun lah karena sedih. Nah, setelah dapat berita bahwa Yusuf masih ada, bahkan jadi apa itu? Masya Allah ya. Akhirnya Allah kembalikan matanya normal, itu hari Asyura. Nah, kemudian wa kusyifa dorru Ayub. Allah Ta'ala sembuhkan ya, penyakitnya Nabi Ayub. Kan Nabi yang paling sabar. Nah, itu Nabi Ayub. Diuji oleh Allah dengan penyakit. Tapi penyakitnya jangan itu Israiliyat, jangan kita percaya. Masa iya Nabi Ayub penyakitnya sampai keluar belatung. Nah, kalau Nabi dan Rasul keluar belatung saya mau deketin. Jadi Nabi Ayub diuji oleh penyakit ya, yang lama, disembuhkannya hari Asyura. Nah, kemudian wa ghufira li nabiyillah Daud. Nah, ini ada dalam surat Shad. Dan Allah ampuni apa itu kesalahan Nabi Daud. Sekali lagi kesalahan bukan kesalahan. Ya, kesalahan berijtihad ya. Nabi Daud
ada yang meriwayatkan gitu. Nabi Daud itu ya punya istri 99. Punya istri berapa? 99. Boleh, emang waktu zaman dulu kan belum ada batas. Apalagi dia seorang nabi dan raja lagi, bisa aja. Ya, itu. Nah, kalau umat Nabi Muhammad kan nggak boleh. Kecuali 4 gitu ya. Lebih dari 4 nggak boleh. Kalau 4 kurang dari 4 boleh. Kecuali nabi kita sendiri ya. Kalau kita ini nggak boleh lebih dari 4. Nah, waktu zaman dulu punya istri nggak dibatasi. Oleh karena itu kalau ada orang punya istri 100, 200 nggak ada masalah. Ini Nabi Daud aja berapa? 99 ya. Nah, kemudian ada ya, ini kan riwayat Israiliyat, belum tentu benarnya. Nabi Daud alaihissalam melihat istri tetangga gitu. Nah, istri tetangga gitu. Hah? Dia belum tahu kalau itu istri tetangga gitu ya. Nah, kemudian ketemu ya sama laki-laki tetangga itu, tanya, "Itu siapa itu?" Ya. Nah, kata orang itu istri saya. Itu aja. Itu aja ya. Nah, kemudian kata tetangga itu, "Kenapa pakai nanya begitu? Kalau kamu mau gitu, udah saya ceraiin, kawinin gitu." Kan boleh kan? Nah, kan diserahin dulu sama suami, bukan artinya Nabi Daud paksa. Kan ada riwayat mengatakan ya suaminya itu dipasang, disuruh wajib militer gitu di depan supaya suaminya terbunuh. Nah, itu sih nggak lau dah gitu. Nah, kalau kamu mau saya cerai, silakan. Nah, ini Allah tegur ya. Tegurnya apa? Dengan cara apa ditegur sama Allah ya? Yaitu Nabi Daud alaihissalam ketika berada di majelis itu kedatangan 2 orang ya, kelihatannya seperti 2 orang khosmani, 2 orang yang sedang ya, bertengkar. Yang satu mengatakan apa kepada yang satunya ya, inna ahi lahu tis'un wa tis'una najatan ya, wahai Nabi Daud, saudara saya ini dia punya 99 kambing. Punya 99 apa? Waliya najatun wahidah, kambing saya 1. Ini udah punya 99, saya punya 1. Masa yang punya 99 tuh minta kambing saya? Apa tuh hukumnya wahai Nabi Daud? Nah, Nabi Daud spontan mengatakan, laqad zalamaka bisu'ali najatika ilani aja. Kamu zalim. Masa iya punya 99 orang punya kambing atau lu minta? Zalim minta. Masih kurang tuh 99. Udah. Kedua tadi mengatakan, terima kasih wahai Nabi, kamu telah menghukum kami dengan adil. Udah, permisi. Pergi. Setelahnya pergi, Nabi Yusuf ya baru berpikir, kok ada masalah seperti ini. Nah, akhirnya dia ingat, nah mungkin nih teguran nih dari Allah gitu. Kan gitu. Mungkin Allah nih tegur. Nah, ini taubat itu, Nabi Daud taubat. Nah, diterima taubatnya Nabi Daud kapan itu? Hari Asyura. Nah, itulah peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Makanya hari Asyura ini hari yang paling mulia. Ya, kenapa? Karena pada hari Asyura terjadi ya, peristiwa yang kembali kepada umat-umat dahulu. Nah, inilah. Nah, kalau kita sudah semuanya itu udah tahu, pertanyaan terakhir, kalau kita berada di waktu yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Ya, gitu. Nah, khususnya di bulan Muharram, khususnya di bulan hari Asyura, yaitu memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Terutama melaksanakan ibadah apa? Puasa. Nah, di sini nggak ada apa nih? Nggak ada pawai. Mengada. Ya, amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di awal Muharram? Pawai, masang obor, colen. Ada nggak nih? Nggak ada. Ya. Apa tuh? Puasa disuruh. Ya.
Jadi puasa, banyak sholat, banyak tasbih, banyak sedekah, ya, gitu. Ada lagi anak yatim, nah, itu ada. Tapi pawai sama pasang obor, itu. Nah, kemudian zikir, zikir apa tuh, ya? Nah, ada zikir yang diperintah. Nah, nanti ini saya fotokopiin ya. Zikir yang diperintah itu ya, yaitu nah ini terdapat di dalam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar Al Asqalani ya, kata Ibnu Hajar Al Asqalani ya, kalimatun ya, ada beberapa kalimat ya, kata-kata. Man qalaha yauma Asyura, orang yang mengucapkan hari Asyura, lam yamut qalbuhu. Niscaya hatinya enggak mati ya. Yaitu apa? Hatinya lembut, dari mana sehat. Wa hiya subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Walhamdulillah ya. Mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Wallahu akbar ya. Mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. La malja wa la manja minallahi ila ilaih. Subhanallahi adada syab'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati min syarri ma ya. Adatil kalimatamati kuliha. Walhamdulillah. Kemudian wallahu akbar adada syab'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kuliha. As'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu dibaca satu kali. Setelah membaca hasbiyallah tuh, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nah, jadi hasbiyallah itu dibaca 70 kali. Nah, setelahnya akhir baru baca yang tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, itulah tadi ya tentang bulan Muharram dan tanggal 10 dari bulan Muharram yang terkenal dengan nama hari apa? Asyura ya. Baik. Nah, ini saja yang dapat kita kaji pagi hari ini. Kita baca Fatihah ya. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, al-afiat, taufik, hidayah, sehingga tahun ini lebih baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tahun yang sudah kemarin. Dan saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim